Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Pada siang hari ini kita akan masuk lagi di materi perkuliahan kita, yaitu di dalam mata kuliah strategi pembelajaran PAK. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Nah, kalau kita melihat di dalam pendapat Iskandar Wasid dan Dadang Sunendar menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran dapat dilihat dari 6 bagian. Yang pertama yaitu faktor karakteristik peserta didik. Yang kedua, kompetensi dasar yang diharapkan. Yang ketiga, bahan ajar. Yang keempat, waktu yang tersedia. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, kemampuan dan kecakapan dari seorang pengajar. Nah, kita akan masuk di dalam bagian yang pertama yaitu faktor karakteristik peserta didik. Nah, di dalam faktor karakteristik peserta didik dapat dilihat dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kematangan mental dan kecakapan intelektual. Yang kedua yaitu kondisi fisik dan kecakapan psikomotorik. Dan bagian yang ketiga yaitu faktor umur atau usia, dan bagian yang terakhir di dalam faktor karakteristik peserta didik yaitu jenis kelamin. Faktor yang kedua yaitu faktor kompetensi dasar yang diharapkan. Kita ketahui bahwa kompetensi dasar adalah pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak di dalam diri peserta didik dalam menyelesaikan suatu aspek dari materi pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi dasar. Strategi pembelajaran harus dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan atau kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik misalnya dipengaruhi oleh kebahasaan, maka kompetensi dasar dari peserta didik adalah menguasai dan menggunakan kata dalam konteksnya. Atau dalam konteks pembelajaran, seorang pendidik harus menyesuaikan tata bahasa yang dapat dimengerti atau yang dapat dipahami oleh peserta didik atau sesuai dengan konteks keberadaan peserta didik. Dengan demikian maka peserta didik dapat dengan mudah memahami materi-materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, bagian yang ketiga yaitu faktor bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah seperangkat informasi yang harus diserap, yang harus dipahami oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Sebisa mungkin peserta didik dapat merasakan manfaat-manfaat dari bahan ajar yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Nah, ini faktor bahan ajar di dalam penyusunan strategi pembelajaran. Bagian yang keempat yaitu faktor waktu yang tersedia. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kalau kita melihat dalam konteks kegiatan belajar mengajar, guru harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia dalam kurikulum. Karena itu guru perlu mempertimbangkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia, sehingga ketika materi disampaikan itu bisa tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang ada. Nah, bagian yang berikut yaitu faktor sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan tertentu. Dalam konteks proses pembelajaran tentu mencapai tujuan pembelajaran di dalam diri peserta didik. Nah, sarana juga menyangkut segala sesuatu yang langsung dapat dipakai oleh peserta didik dalam belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Misalnya buku paket, peta, kamus, atau alat peraga atau media-media belajar lainnya. Sarana juga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang dipakai dan sifatnya bergerak dan skala kecil. Nah, itu berkaitan dengan sarana. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran. Misalnya laboratorium, ruang kelas, atau podium. Prasarana juga adalah segala sesuatu yang merupakan fasilitas utama dan menunjang dan sifatnya besar, luas, dan tidak dapat dipindahkan. Nah, ini berkaitan dengan faktor sarana prasarana dalam belajar. Bagian yang berikut yaitu faktor kemampuan dan kecakapan pengajar dalam memilih atau menggunakan strategi pembelajaran. Kemampuan ini berkenaan dengan ketepatan dalam memilih dan kemampuan guru dalam menggunakan pendekatan, metode, teknik, media yang selaras dan serasi dengan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ini yang dapat kita pelajari dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Kita sudah pelajari kurang lebih ada 6 faktor, yaitu faktor karakteristik peserta didik, kompetensi dasar yang diharapkan, bahan ajar, waktu yang tersedia, sarana prasarana, dan kemampuan dan kecakapan seorang pengajar dalam memberikan pengajaran. Sekian dan terima kasih.